Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ibu pembimbing, penguji, admin, skripsi dari kampus Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Tak lupa pada teman-teman mahasiswa baik ahli jenjang maupun reguler. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahlan dari kelas A ahli jenjang Universitas Harapan Bangsa. Akan mencoba memaparkan hasil skripsi saya dengan judul gambaran tingkat pengetahuan tentang diabetes mellitus pada peserta prolanis di Puskesmas Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Yang menjadi latar belakang masalah adalah salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah penyakit diabetes mellitus, yaitu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yang kronis. Yang kedua, jumlah pasien DM di Indonesia tahun 2017 mencapai 688.000 orang. Tahun 2018 meningkat menjadi 1,02 juta orang dan tahun 2019 mencapai sebesar 3,9 juta orang. Penderita DM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebanyak 120.835 orang dan baru sebanyak 2.066 orang atau 1,71% mendapatkan pelayanan dasar sesuai standar. Studi pendahuluan di Puskesmas Aji Barang, Kabupaten Banyumas mendapatkan data jumlah peserta prolanis pada tahun 2018 terdapat 109 orang yang mengalami diabetes mellitus atau DM. Tahun 2019 sebanyak 140 orang dan tahun 2020 meningkat menjadi 167 orang. Oleh karena itu masih banyaknya penderita DM di wilayah kerja Puskesmas Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul gambaran tingkat pengetahuan tentang diabetes mellitus pada peserta prolanis di Puskesmas Aji Barang, Banyumas. Adapun perumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran tingkat pengetahuan tentang diabetes mellitus pada peserta prolanis di Puskesmas Kabupaten Banyumas. Adapun tujuan penelitian yaitu tujuan umum untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang DM pada peserta prolanis di Puskesmas Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Adapun tujuan khusus yaitu 1. Mengetahui karakteristik responden meliputi umur, pendidikan, jenis kelamin pasien DM pada peserta prolanis. 2. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang diabetes mellitus pada peserta prolanis berdasarkan umur, pendidikan, dan jenis kelamin. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan keilmuan bidang keperawatan, khususnya pengetahuan tentang DM pada peserta prolanis, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan penyandang DM dalam menghadapi penyakitnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis. Manfaat praktis, 1. Bahan masukan bagi pihak manajemen dalam meningkatkan pengetahuan tentang DM pada peserta prolanis. Bahan masukan bagi perawat untuk berusaha menambah pengetahuan sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai konselor, edukator, dan fasilitator dengan lebih baik. 3. Referensi ilmiah bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis, khususnya tentang manajemen program. Adapun metodologi penelitian, 1. Jenis penelitian ini deskriptif dengan rancangan cross-seksional. Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Populasi penelitian peserta prolanis Puskesmas Aji Barang, Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 167 orang. 4. Sampel penelitian peserta prolanis Puskesmas Aji Barang, Kabupaten Banyumas sebanyak 100 orang. 5. Variabel penelitian adalah variabel tunggal, yaitu tingkat pengetahuan peserta prolanis tentang DM. 6. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. 7. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner tertutup DKQ24. 8. Analisis data menggunakan analisa univariat untuk mengetahui persentase karakteristik responden dan pengetahuan tentang DM. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari karakteristik responden dari umur di bawah 40 tahun 0 atau 0. 40-60 tahun 62, di atas 60 tahun 38, jumlah 100. Dari tingkat pendidikan SD SMP 60 orang,
SMA 29 orang, perguruan tinggi 11 orang, jumlah 100. Dari jenis kelamin laki-laki 47 orang, perempuan 53 orang, jumlah 100 orang. Gambaran tingkat pengetahuan tentang DM pada peserta prolanes berdasarkan umur. Ada 3 kategori, kurang, cukup, dan baik. Di bawah 40 tahun jumlahnya 0, 40 sampai 60 tahun kategori kurang itu ada 10 orang, kategori cukup ada 33 orang, kategori baik ada 19 orang, jumlah 62 orang. Di atas 60 tahun kategori kurang 11 orang, kategori cukup 14 orang, kategori baik 13 orang, jumlah 38. Jadi jumlah total berdasarkan umur yang 21 orang itu kategori kurang atau 21%, kategori cukup itu ada 47 orang atau 47%, kategori baik ada 32 orang atau 32% jumlah. Sedangkan gambaran tingkat pengetahuan tentang DM pada peserta prolanes berdasarkan pendidikan yang SD SMP ini 16 orang itu kategori kurang, 30 orang kategori cukup, 14 orang kategori baik, jumlah 60. Dari SMA 5 orang kategori kurang, 13 orang cukup, 11 orang baik, jumlah 29. Dari perguruan tinggi yang kurang itu 0 enggak ada, 4 orang kategori cukup, 7 orang kategori baik, jumlah 11. Jadi total jumlah yang dari kategori kurang ada 21 orang atau 21%, kategori cukup 47 atau 47%, kategori baik 32 atau 32%, jumlah 100. Kesimpulan dan saran itu satu, umur responden sebagian besar antara 40 sampai 60 tahun yaitu 62 orang atau 62%. Responden sebagian besar pendidikan SD SMP yaitu 60 orang atau 60%. Jenis kelamin responden sebagian besar perempuan yaitu 53 orang atau 53%, dan yang laki-laki sebanyak 47 orang atau 47%. 2. Pengetahuan responden yang berumur 40 sampai 60 tahun sebagian besar pada kategori cukup baik yaitu 53,2%. Demikian juga yang berumur 60 tahun ke atas 36,8%. Pengetahuan responden yang berpendidikan SD SMP sebagian besar pada kategori cukup baik yaitu 50%. Demikian juga yang berpendidikan SMA yaitu 44,8%. Adapun yang berpendidikan perguruan tinggi sebagian besar dalam kategori baik yaitu 63,6%. Pengetahuan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebagian besar pada kategori cukup baik yaitu 51,1%. Demikian juga yang perempuan yaitu 43,4%. Adapun kesimpulan dan saran 1. Pihak puskesmas khususnya pemegang program prolanis dapat menggunakan data hasil penelitian dalam meningkatkan kegiatan edukasi kepada peserta prolanis yang pengetahuan tentang DM masih perlu ditingkatkan. 2. Perawat dalam memberikan intervensi keperawatan hendaknya memperhatikan karakteristik pasien yang menunjukkan adanya variasi pengetahuan yang dimiliki tentang DM. 3. Peneliti selanjutnya akan dapat meneliti karakteristik lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti status sosial ekonomi, pekerjaan, dan lainnya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan untuk melengkapi kesempurnaan skripsi ini. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.